Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anak kita semua. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran pada semester 2, khususnya kelas 9 Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kabupaten Bekasi. Pada pembelajaran semester kedua, kita masih tetap melanjutkan pembelajaran ini melalui pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini yang sedianya dilakukan melalui tatap muka di sekolah, sehubungan dengan kondisi COVID-19 yang belum berakhir dan masih banyak fakta-fakta atau sebuah berita-berita yang memang di sini masih sangat berisiko besar, sehingga pembelajaran dari seluruh kalangan, dari SD, siswa SD sampai dengan SMU, maka melalui pembelajaran daring, ada yang melalui dengan e-learning ataupun dengan Zoom. Tetap semangat anak-anakku. Mudah-mudahan kabar pada hari ini semuanya diberi sehat dan kita tetap semangat di dalam pembelajaran ini. Anak-anak, kita sudah habis liburan selama kurang lebih 2 minggu ya. Sehingga kita sudah cukup untuk berdiam dan bermain-main di rumah. Mari kita lanjutkan untuk pembelajaran yang kedua. Pembelajaran kali ini Bapak tidak akan memberikan banyak materi, karena materi ada di dalam buku atau di dalam LKS ya, nanti yang bisa kalian baca sendiri. Tetapi Bapak hanya akan menyampaikan sebuah kompetensi dasar atau sebuah indikator atau juga tujuan-tujuan pembelajaran kita hari ini. Di semester 2 ini kita memasuki pada bagian kompetensi dasar 3.9 ya. 3.9 itu mengenai kita akan mengidentifikasi informasi dari sebuah teks diskusi. Teks diskusi yang merupakan sebuah teks yang berisi tentang pro dan kontra dalam sebuah masalah yang dapat diselesaikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah akan menentukan atau akan mencari teks diskusi dan menentukan gagasan-gagasan serta dapat memecahkan suatu masalah dalam sebuah diskusi. Di awal Bapak katakan bahwa dalam teks diskusi tersebut, di situ ada sebuah hal pro dan kontra. Tanpa pro dan kontra, sebuah diskusi tidak bisa dilakukan. Kenapa demikian? Karena kata pro, nah pro ini artinya begini. Pro berarti ada sebuah kelompok yang setuju dengan pendapat-pendapat yang sudah dibawa oleh narasumber. Kemudian yang kontra merupakan hal penolakan atau tidak setuju dengan pendapat-pendapat yang dibawa oleh narasumber. Nah, di sini nanti bahwa kita sebagai siswa atau anak-anak akan belajar berdiskusi di dalam sebuah kelompok yang nantinya kelompok itu bisa dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Itu di dalam prakteknya nanti.
Nah, untuk hari ini sebagai tatap muka di dalam pembelajaran melalui daring, jadi kalian akan mengidentifikasi teks diskusi ya, tentang hal atau masalah, suatu pendapat pro dan kontra. Selanjutnya, bahwa di sini anak-anak akan membuka buku LKS, di situ sudah ada ya. Jadi Bapak hanya sebagai pendamping dan berusaha untuk menemukan jawaban-jawaban yang barangkali anak-anak belum mengerti tentang kata-kata yang ada di dalam bacaan atau teks diskusi tersebut. Nanti kalian silahkan bertanya kepada Bapak. Jadi di sini yang dibahas pada hari ini adalah kalian tetap membaca LKS, belajar dari LKS atau dari buku yang ada di sini, mengenal isi teks diskusi ya. Jadi teks diskusi itu merupakan teks yang berisi sebuah wacana tentang suatu permasalahan. Nah, permasalahan ini akan dipecahkan, dicari sebuah solusi untuk mencapai hasil mufakat atau hasil keputusan bersama. Di dalam mengenal teks diskusi tersebut, dikenal yang pertama adalah tentang pemecahan masalah. Teks diskusi memiliki sebuah permasalahan atau topik yang akan diangkat dan dibicarakan secara kelompok diskusi. Sehingga permasalahan yang ada akan dapat dipecahkan secara bersama-sama, bukan dalam satu kelompok, tapi bersama-sama. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, pengembangan. Teks diskusi melalui wadah untuk mengembangkan pribadi, mengembangkan harga diri, hormat kepada sesama, berani mengatakan pendapat, dan mendalami pengertian tentang suatu persoalan. Jadi bukan karena diskusi itu hanya untuk dalam hal yang mudah saja, tetapi justru dalam hal yang sulit, yang perlu dipecahkan oleh kedua kelompok atau dua kubu, kalau boleh dikatakan seperti itu. Apa sih manfaat dari diskusi? Diskusi itu memiliki manfaat yang sangat besar. Karena dengan diskusi atau melalui diskusi antara kedua atau lebih, maka akan makin memperluas wawasan. Kemudian pemikiran-pemikiran kita itu akan bertambah. Yang pada awalnya kita belum mengerti tentang pendapat atau sebuah alibi yang disampaikan orang lain, dengan diskusi tersebut maka kita tahu. Sehingga kita menambah pengetahuan, menambah pengalaman dari orang lain, tidak hanya belajar melalui sumber sendiri. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan Bapak pada pagi hari ini sebagai pembuka awal pembelajaran daring pada semester kedua. Nah, silahkan video ini ditonton, dilihat ya. Kemudian nanti ada tugas-tugas yang akan diselesaikan oleh anak-anak. Tugas ini kalau memang anak-anak yang merasa kesulitan melalui e-learning, maka kalian bisa memberikan tugas itu dikirim ke sekolah ya. Dikirim di sekolah, nanti Bapak akan mengambil ke sekolah untuk sebuah koreksi ya. Demikian sebagai pembuka di awal pembelajaran semester 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.